Latar belakang atau agresi militer Belanda II. Kondisi darurat. Pada 19 Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta atau ibu kota Republik Indonesia saat itu. Penawanan tokoh bangsa. Soekarno, Hatta, dan Sahjrir ditangkap dan diasingkan. Tujuan Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah hancur dan tidak ada lagi. Pembentukan PDRI, mandat terakhir sebelum ditangkap, Soekarno mengirim mandat via kawat kepada Syafruddin Prawijnegara untuk membentuk pemerintahan darurat. Deklarasi dibentuk pada 22 Desember 1948 di Halaban, Payakumbuh, Sumatera Barat. Tokoh kunci Syafruddin Prawijnegara, Ketua PDRI, Teuku Muhammad Hasan, dan tokoh pejuang lainnya di Sumatera. Peran strategis PDRI atau penyambung nyawa RI, legitimasi politik, menjadi bukti bahwa pemerintahan RI masih berfungsi dan berdaulat secara administratif. Pusat komando mengkoordinasikan perjuangan bersenjata bersama TNI di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Diplomasi internasional menginformasikan ke dunia luar melalui stasiun radio rahasia bahwa RI tetap tegak berdiri. Strategi perjuangan di pedalaman. Pemerintahan bergerilya. Markas PDRI berpindah-pindah di pelosok hutan Sumatera Barat untuk menghindari kejaran Belanda. Dukungan rakyat. Keberhasilan PDRI sangat bergantung pada bantuan penduduk desa yang menyediakan logistik dan perlindungan bagi para pemimpin. Dampak dan hasil perjuangan. Yang pertama, gagalnya propaganda Belanda. Dunia internasional atau PBB menekan Belanda karena rakyat Indonesia terbukti masih ada. Yang kedua, perjanjian Rumroyen. Tekanan dari keberadaan PDRI dan gerilya memaksa Belanda kembali ke meja runding. Yang ketiga, kembalinya pemerintahan. PDRI menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno-Hatta pada Juli 1949 setelah Yogyakarta dikembalikan. Kesimpulan dan nilai keteladanan PDRI adalah penyelamat eksistensi yang mencegah kekosongan kekuasaan atau power vacuum. Nilai utama, rela berkorban, kecerdikan dalam situasi sulit, dan pentingnya menjaga kedaulatan meskipun tanpa fasilitas negara yang memadai. Pilihan sulit di Yogyakarta. Pada 19 Desember 1948, Belanda menyerang ibu kota Yogyakarta. Pemimpin sipil Soekarno-Hatta memilih bertahan di kota dan ditawan untuk jalur diplomasi. Keputusan Sudirman, tempat saya bukan di dalam kota yang diduduki, tetapi di tengah-tengah prajurit. Sudirman memilih keluar kota untuk memulai perang rakyat semesta. Kondisi sang panglima. Jenderal Sudirman menderita penyakit paru-paru yaitu TBC dan hanya berfungsi dengan satu paru-paru. Beliau harus ditandu oleh prajurit setia menembus hutan, naik gunung, dan turun lembah. Penyakit fisik tidak menyurutkan semangat memimpin komando tertinggi militer. Taktik perang gerilya atau hidden run, menghindari pertempuran terbuka yang merugikan, menyerang pos Belanda secara tiba-tiba, lalu menghilang ke hutan. Memanfaatkan keunggulan medan dan dukungan penuh dari rakyat desa sebagai penyedia informasi dan logistik. Tujuannya menguras energi, biaya, dan mental tentara Belanda. Rute gerilya dan markas di Sobo menempuh jarak sekitar 1.200 km melewati Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Markas daruratnya berada di Kediri, Trenggalek, hingga bermarkas lama di Desa Sobo, Pacitan. Dari desa kecil inilah instruksi-instruksi militer disebarkan ke seluruh kesatuan TNI di Jawa. Hubungan dengan PDRI dan dunia luar. Gerilya Sudirman adalah sayap militer, sementara PDRI di Sumatera adalah sayap pemerintahan.
Serangan umum 1 Maret 1949 yang dikoordinasikan dari jalur gerilya menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih sangat kuat dan Belanda gagal menguasai keadaan. Menutup dan warisan semangat, Sudirman adalah simbol pemimpin yang menunggal dengan rakyat dan anak buahnya. Pesan terakhir, pertahankan rumah dan pekarangan kita sekalian. Kesimpulan, tanpa keputusan untuk tetap memimpin gerilya, posisi tawar Indonesia di meja perunding akan lemah.